Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Halo Ibu dosen dan teman-teman, perkenalkan nama saya Mil Silado, mahasiswa PGSD Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana mengatasi bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Di tayangan saya yang pertama tadi, itu adalah dampak dari bencana alam Seroja yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Tentunya kita ketahui bersama bahwa 2 minggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 4-5 April dini hari 2021, NTT mengalami bencana alam yaitu siklon tropis Seroja. Tahukah teman-teman apa itu siklon tropis Seroja? Nah, yuk kita saksikan penjelasan berikut ini. Siklon tropis Seroja. Tahukah teman-teman apa itu Seroja? Nah, teman-teman, seroja sendiri diambil dari nama tumbuhan sejenis bunga yang tumbuh di atas air atau sejenis teratai. Sebelumnya, beberapa badai juga dinamakan dengan nama bunga. Contohnya, anggrek, cempaka, dahlia, dan juga flamboyan. BMKG mengatakan penamaan bunga pada badai bertujuan agar badai tersebut tidak terdengar menyeramkan. Siklon tropis 99S ini diberi nama Seroja oleh Tropical Cyclone Warning Center Jakarta atau TCWC. Hal itu karena siklon tropis 99S masih di wilayah tanggung jawab Jakarta TCWC. Nama siklon Seroja diberikan sesuai urutan nama siklon tropis BMKG Internasional. Bibit siklon tropis 99S
atau seroja ini menimbulkan cuaca ekstrim yang signifikan. Yang pertama, hujan sangat lebat. Yang kedua, angin kencang. Yang ketiga, gelombang tinggi. Dan yang keempat, berdampak pada terjadinya bencana hidrometeorologi. Oke teman-teman, nah itu tadi penjelasan tentang badai seroja. Berikut ini saya akan menunjukkan keadaan lingkungan tempat tinggal saya setelah terjadinya badai seroja. Nah, itu tadi keadaan lingkungan tempat tinggal saya setelah badai seroja. Sampai saat ini, warga sekitar masih saling membantu memperbaiki rumah yang rusak dan lingkungan yang hancur akibat badai seroja. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana mengatasi bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Yuk kita saksikan penjelasan berikut ini. Siklon tropis seroja menyebabkan terjadinya beberapa bencana alam di NTT. Yang pertama, angin kencang, yang kedua, banjir bandang, dan yang ketiga, gelombang tinggi. Angin kencang. Angin kencang adalah bencana yang terjadi dari alam sendiri. Kita perlu melakukan penyelamatan diri ketika terjadi angin kencang. Ketika berada di dalam rumah, hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, membawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Yang kedua, menutup jendela dan pintu, kemudian dikunci. Yang ketiga, mematikan semua aliran listrik. Yang keempat, mencari informasi dari pihak yang berwenang seperti BMKG untuk mendapatkan informasi mengenai bencana alam. Jika kita berada di luar rumah, jangan tiarap di atas tanah, tetapi carilah tempat berlindung seperti rumah atau bangunan yang kokoh. Jauhi berlindung di bawah pohon, tiang listrik, atau bangunan yang tidak kokoh. Banjir. Banjir merupakan peristiwa atau keadaan terendamnya suatu daerah karena volume air yang meningkat. Penyebabnya, yang pertama karena curah hujan, yang kedua badai, yang ketiga gelombang, yang keempat bendungan meluap atau roboh, dan yang kelima perilaku manusia. Untuk menghadapi banjir, hal yang perlu kita perhatikan, yang pertama, perhatikan peringatan dari pihak berwajib tentang bencana banjir. Yang kedua, pahami tanda-tanda banjir. Yang ketiga, simpan surat-surat penting dan benda berharga di tempat yang aman. Saat terjadi banjir, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, padamkan listrik. Yang kedua, pindahkan barang ke tempat-tempat aman. Yang ketiga, jika banjir tidak berhenti, pindah ke tempat yang lebih tinggi dan tunggu bantuan. Yang keempat, bersiap untuk kemungkinan mengungsi. Yang kelima, coba untuk tenang, cari pertolongan, hubungi kerabat, PMI, dan pihak terkait yang berwenang. Yang keenam, selalu pantau informasi tentang bencana banjir. Setelah terjadi banjir, hal yang perlu kita perhatikan adalah jika kita mengungsi, kembalilah ke rumah kita masing-masing. Jangan langsung masuk ke rumah, tetapi lakukan pemeriksaan secara saksama. Periksa sekitar rumah, pastikan apa ada bagian rumah yang rusak atau roboh, atau ada binatang berbahaya. Gunakan alas kaki, bersihkan rumah, dan cuci peralatan rumah. Dan yang terakhir, makan makanan bergizi dan bersih, serta selalu menjaga kebersihan. Gelombang tinggi. Gelombang terjadi akibat badai atau angin kencang. Jika kita tinggal di pesisir pantai, hal yang kita lakukan untuk menghadapi gelombang tinggi adalah yang pertama, pahami prediksi cuaca sepanjang tahun.
Yang kedua, persiapkan posko di dataran yang lebih tinggi. Yang ketiga, hentikan sementara aktivitas di sekitar pantai. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan tentang bagaimana mengatasi bencana alam yang terjadi. Sekian video dari saya tentang cara mengatasi bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur.